Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Suara Langit 2021. Pada tayangan video kali ini kami akan tampilkan 10 macam tanaman obat yang bisa kalian manfaatkan bahan obatan dan untuk kesehatan. Untuk berkembangnya channel ini jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Beragam tanaman obat bisa kita ketemukan dan dapat ditanam dengan mudah di pekarangan rumah kita. Tanaman obat merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, kesehatan, hingga kecantikan. Beragam tanaman obat umumnya dikonsumsi dengan mengolah bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, umbi, rimpang, ataupun akar. Banyak macam tanaman obat termasuk komoditas unggulan pertanian di Indonesia. Beragam tanaman obat dimanfaatkan sebagai obat herbal dan jamu. Pengobatan herbal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Beragam tanaman obat sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Sahabat sekalian bisa menanam beragam tanaman obat di rumah. Berikut macam tanaman obat yang harus kalian ketahui. Di urutan pertama ada kunyit. Kunyit merupakan satu dari sekian banyak tanaman obat yang sangat terkenal. Kunyit termasuk jenis rimpang yang sangat mudah tumbuh. Dengan warna kuning yang menyala, kunyit punya sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kunyit dipercaya memiliki khasiat anti kanker dan dapat mencegah mutasi DNA. Kunyit juga menjanjikan sebagai pengobatan untuk berbagai penyakit kulit dan radang sendi. Di urutan kedua yang tidak kalah populer dari kunyit ada jahe. Selain kunyit, jahe juga sangat-sangat terkenal khasiat obatnya. Jahe sangat kaya akan gingerol, zat dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Jahe mengandung berbagai senyawa bermanfaat dan telah sejak lama digunakan dalam praktik pengobatan tradisional untuk mengobati pilek, mual, migrain, dan tekanan darah tinggi. Jahe juga dapat melawan bakteri dan virus berbahaya. Jahe juga dapat mengurangi risiko infeksi. Di urutan yang ketiga ada bumbu dapur yang ikonik. Apa itu? Lengkuas. Lengkuas merupakan herbal yang berasal dari keluarga jahe dengan genus Alpinia. Fitur kulit lengkuas cenderung lebih pucat dan lebih halus dari jahe dan daging yang cukup berserat. Lengkuas merupakan salah satu rempah andalan di berbagai makanan Nusantara. Lengkuas merupakan sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa fitochemical seperti beta-sitosterol, quercetin, modin, dan galangin. Lengkuas dikenal untuk mengeluarkan racun dari tubuh juga meningkatkan sirkulasi darah. Lengkuas juga umum digunakan untuk mengobati sakit perut dan gangguan pencernaan. Di urutan keempat ada kencur. Kencur termasuk dalam kategori rimpang tanaman obat yang telah dibudidayakan dan dipergunakan sejak lama di Nusantara. Kencur termasuk tanaman monokotil dalam keluarga tanaman jahe. Kencur memiliki sifat menghangatkan yang cocok bagi penderita flu atau sakit perut. Kencur kerap digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Kencur juga dapat digunakan untuk mengatasi jerawat, mengobati sariawan, dan diare.
Selanjutnya di urutan kelima ada kapulaga. Kapulaga adalah bumbu dengan rasa yang kuat dan sedikit rasa manis. Biji, minyak dan ekstrak kapulaga dianggap memiliki khasiat obat. Kapulaga telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Beragam tanaman obat satu ini kerap digunakan sebagai campuran jamu atau masakan. Kapulaga memiliki efek antioksidan yang kuat. Ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, mencegah bau mulut, dan antibakteri. Di urutan ke-6 ada temulawak. Temulawak sudah dikenal secara luas sebagai penambah stamina tubuh. Temulawak bisa mendetoksifikasi tubuh, membuat tubuh terasa bugar dan segar. Temulawak bisa dipergunakan untuk mengurangi gejala masuk angin, demam, batuk, dan flu. Temulawak juga sering dipergunakan untuk menambah nafsu makan. Di urutan ke-7 ada buah super mengkudu. Mengkudu termasuk dalam beragam tanaman obat yang penuh khasiat dan manfaat. Di Indonesia, mengkudu menjadi obat herbal untuk berbagai penyakit. Mengkudu dikenal sebagai buah yang sangat pahit. Namun, di balik rasa pahitnya, mengkudu punya khasiat yang kuat. Buah mengkudu biasa digunakan untuk mengobati masalah kesehatan seperti sembelit, infeksi, nyeri, dan radang sendi. Secara umum, mengkudu menyediakan sumber vitamin C, biotin. Di urutan ke-8 ada mahkota dewa. Tanaman ini juga dikenal dengan nama Simalakama. Mahkota dewa merupakan tanaman obat asli Indonesia yang berasal dari Papua. Sama seperti mengkudu, mahkota dewa punya rasa yang sangat pahit. Buah ini dikenal sebagai buah beracun yang bisa mematikan jika tidak diolah dengan benar. Mahkota dewa kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Semuanya berperan dalam mencegah berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung. Di urutan ke-9 ada sambiloto. Sambiloto merupakan tanaman obat yang kerap digunakan sebagai bahan jamu. Olahan daun sambiloto memiliki rasa pahit khas jamu. Sambiloto berkhasiat sebagai obat demam, obat penyakit kulit, obat kencing manis, obat radang telinga, dan obat masuk angin. Di urutan ke-10 ada kecibeling. Kecibeling termasuk jenis perdu yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan herbal. Tumbuhan ini merupakan perdu yang berasal dari Madagaskar menyebar ke Indonesia dan tumbuh subur di Malaysia. Kecibeling digunakan sebagai anti-diabetes, diuretik, anti-sipilis, antioksidan, dan antimikroba, dan laksatif. Kecibeling juga diketahui mengandung polifenol, katekin, kafeina, tanin, dan vitamin. Demikian 10 macam tanaman herbal yang bisa dipergunakan untuk pengobatan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.